Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya adil terjamin. Kepada para pemirsa Cokro TV, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Selamat Lebaran buat semua teman-teman. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya nggak tahu kapan Anda nonton acara ini. Kita kembali di diskusi Seruput Kopi Cokro TV. Dan hari ini ada tema menarik yang belakangan memang. Sebetulnya tema ini tema lama yang tapi terus aktual di Indonesia. Kenapa? Karena memang problem-problem soal radikalisme, terorisme, kekerasan atas nama agama, politisasi agama ini terus-menerus menjadi ancaman bagi masa depan kita. Karena itu mendiskusikan tema-tema yang seperti ini akan selalu menarik bagi kita. Nah, hari ini kita mau bicara nih seputar masalah radikalisme, kemudian gerakan terorisme di Indonesia, dan ada dua orang yang kayaknya penting untuk kita cermati informasinya, pikiran-pikirannya, maupun pendapat-pendapatnya agar kita tahu perkembangan gerakan ini di Indonesia. Kita kedatangan tamu Bang Aswin Siregar PhD. Oke, Bang, terima kasih Bang sudah hadir di banyak. Cokro TV. Kita Bang juga Aswin diundang. ini dari Densus 88 Bang ya. Siap. Jadi pas banget kalau kita bicara soal terorisme ya ada orang Densus di sini. Yang kedua ada Cak Islah Barawi, senior saya ini. Ini Cak Islah ini video-videonya sering viral, sering menanggapi fenomena radikalisme, fenomena intoleransi di Indonesia sebagai seorang analis radikalisme yang memang pendapat-pendapatnya sering juga menjadi konsumsi media. Satu hal yang menarik ketika fenomena di Afghanistan misalnya, Taliban sekarang menguasai Afghanistan, seolah-olah kita ikut kena kena anginnya, kena dampaknya. Apakah benar begitu atau sebetulnya ini cuma fenomena di luar yang belum ada kaitannya di Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun nggak ada kaitannya, kira-kira problem kita ini soal penanganan radikalisme apakah belakangan menurun? Karena jujur saja udah agak lama nih Bang. Iya. Terorisme nggak terjadi gitu loh. Artinya pemboman udah lama nggak terjadi. Apakah ini sebetulnya udah turun atau sebetulnya enggak? Cuma karena efektivitas kerja Densus saja sehingga ini nggak terjadi. Cak Islah mungkin yang pertama nih Cak. Kira-kira ya sedikit gambaran bagi kami nih. Ada dampak nggak sih Cak soal kebangkitan Taliban di Afghanistan, kemudian dampaknya terhadap kebangkitan semangat radikalisme di Indonesia Cak? Terima kasih Mas Eko. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang kaitan secara langsung antara gerakan radikal di Indonesia dengan Afghanistan, terlebih soal Afghanistan hari ini, itu tidak ada sebenarnya. Cuma kita punya akar sejarah yang panjang. Koneksitas antara gerakan radikal di Indonesia dengan Afghanistan. Ini sudah dimulai dari sejak tahun 80-an awal. Ini kan dimulai ketika NII punya organisasi namanya Darul Islam, itu sudah mengirimkan anggotanya ke sana. Bukan untuk mondok, hanya untuk belajar tentang ilmu perang sebenarnya. Ini memang lalu ditambah dengan perang dingin ketika Afghanistan itu Amerika, Arab Saudi, dan Pakistan bekerja sama untuk melakukan importasi terhadap pejuang-pejuang Islam untuk menumbangkan Najibullah dan mengusir Uni Soviet yang berhaluan komunis. Mereka melakukan importasi pejuang dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia? Dari dunia. Namanya Mujahidin. Termasuk dari Indonesia itu ya? Termasuk dari Indonesia. Itu adalah angkatan-angkatan pertama ketika itu. Dan setelah mereka menumbangkan itu, pada akhirnya banyak sekali terjadi hubungan yang bilateral, ya, dalam tanda kutip, antara gerakan radikal di Indonesia dengan Afghanistan.
Banyak sekali. Akar sejarahnya panjang. Bagaimana Taliban, bagaimana Al-Qaeda dan sebagainya itu sudah ada. Nah, konteksnya dengan situasi politik sekarang di Afghanistan, ini persoalan resiliensi ideologis saja. Ini artinya kalau resiliensi ideologis ini kan sebenarnya borderless. Tidak ada batas, tidak ada sekat, dimanapun bisa saja menginisiasi gerakan radikal di Indonesia. Ada giroh yang merasa terangkat untuk kemudian dilakukan di Indonesia. Ini yang harus diantisipasi. Jadi problemnya soal giroh itu ya? Soal giroh itu. Kayak ada inspirasi ya? Ya, ini belum apa-apa. Misalnya ketika Taliban menguasai Kabul, sudah ada organisasi yang sudah memberikan semacam keterangan pers ya, bahwa mereka mengakui itu sebagai Imarat Islam Afghanistan, the Islamic Emirate of Afghanistan. Artinya dia bahkan di dalam siaran persnya itu mengatakan ini akan menjadi motor khilafah Islam di dunia. Ini akan menjadi penegak syariat dan sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang harus kita antisipasi. Ini persoalan ideologis saja. Menurut saya sih itu. Ya. Gitu. Kalau ke Bang Hasbi nih, kan tadi Pak Caisla bilang bahwa sebetulnya tidak ada kaitan langsung. Beda sama misalnya Al-Qaeda kan, ada kakinya di sini, atau ISIS ada kakinya di sini. Kalau Taliban kan belum ada ikatan organisasi langsung. Nah, perkembangan kita ini gimana, Bang Hasbi? Perkembangan penanganan terorisme di Indonesia ini sekarang? Gini ya, sebenarnya masih menyambung yang disampaikan Cak Islah, saya sependapat, dan kita dari data atau fakta dari hasil interogasi, pemeriksaan terhadap para tersangka teror, ya, itu kita nggak bisa berspekulasi bahwa ini ada kaitan sekarang dengan kemenangan susah sekali ya. Kemarin pun istilahnya pimpinan mungkin di organisasi ataupun NGO atau yang banyak mengkaji-kaji, mencoba mengkait-kaitkan gitu ya. Taliban itu sejarahnya begini semua, itu sebenarnya kita di Densus dari sisi penegakan hukum belum mengkaji seperti itu. Gitu. Tapi, ada tapinya nih Cak ya. Tapi beberapa atau banyak dari pelaku teroris itu adalah lulusan Afghanistan. Di sana ada beberapa camp atau sekolah militer yang seperti dikatakan oleh Cak Islah tadi, tempat pengiriman orang belajar. Ya. Belajar perang. Iya. Jadi mungkin yang paling top ya Ali Imran ya. Mungkin kalau ada kesempatan bisa diskusi dengan dia gitu ya. Tapi banyaknya para pelaku yang kita tangkap, yang kemudian kita ketahui, kita dapatkan fakta bahwa mereka dididik atau dilatih di Afghanistan. Ini memberikan warning sendiri kepada kita gitu ya. Kenapa daerah sana yang dipilih untuk berlatih, kenapa pelatihan atau camp itu dibuat di sana. Dan sekarang dengan kondisi yang sekarang ada kemenangan Taliban, camp-camp itu sebenarnya sekarang udah banyak yang tutup ya. Mungkin hampir semuanya udah tutup kali Cak ya. Udah hampir semuanya mungkin ditutup camp-camp itu. Mereka udah nggak seperti dulu lagi berlatih di dalam satu akademi militer gitu ya. Sekarang mungkin bentuknya udah akademi militernya sudah beda lah ya, nggak seperti yang kita bayangkan secara fisik. Dulu mereka berani bikin gitu. Sekarang mungkin nggak ada lagi yang fisik seperti itu. Nah, sehingga sekarang kita harus waspada bahwa kenapa para pelaku teror itu banyak lulusan atau didikan atau alumni dari Afghanistan. Baik dia di sana sekolah, berlatih, mungkin ikut sempat berperang juga, dan mereka kemudian kembali ke sini, apa yang diistilahkan tadi mengimport gitu ya. Mengimport itu
mengimpor ideologinya, mengimpor perangnya, mengimpor radikalnya, banyak hal yang dibawa bersama mereka kembali ke sini gitu. Ya ini faktanya ya. Faktanya mungkin satu saat kita akan bisa sajikan bahwa dari daftar teroris yang sekarang sekian ini lulusan Afghanistan. gitu. Segitu ya, artinya itu faktual yang bisa kita bicarakan. Hal-hal yang bersifat analisis mengkait ini kan bukan ranahnya di kita. Iya. Nah, kalau tadi bahwa kan itu kan pada generasi-generasi awal ya, pada saat Afghanistan awal tuh ya. Iya. Kalau katakanlah, kalau saya lihat berita itu makin hari ke sini penangkapan teroris itu makin banyak ya, Pak Aswin. Jadi jumlah yang ditangkap itu makin banyak. Sementara masyarakat melihat, oh mungkin ini sudah agak turun karena kejadian terorisme relatif belakangan agak jarang gitu ya. Tapi penangkapan terorisnya banyak gitu. Sebenarnya ada yang terakhir kasus yang Makassar ya. Oh iya, Makassar. JAD itu ya mereka ya. Tapi kita bisa melihatnya dari banyak angle lah, banyak sisi. Pertama, efektivitas kerja Densus di bukan cuma Densus ya, tapi banyak stakeholder lain yang dirangkul untuk mulai menggarap sisi hulu gitu ya. Kemudian pola yang berubah menjadi lebih soft ya, approach ya, soft approach gitu. Nah, banyaknya yang sekarang misalnya ditangkap, tetapi itu mengindikasikan sebenarnya gerakan mereka itu tidak pernah mati gitu. Iya. Gerakan mereka itu tidak pernah mati. Meskipun misalnya mereka tidak melakukan aksi teror seperti pengeboman ataupun penyerangan seperti itu ya. Memang dalam konteks perjuangan mereka tidak setiap saat harus begitu gitu. Mungkin nanti Cak Islah bisa terangkan ya. Tidak setiap saat harus fight gitu. Ya. Ada periode-periode atau ada strategi-strategi yang memang dijalankan dengan cara yang lebih lihai gitu ya. Ya seperti berargumen dengan orang. Oke. Membangkitkan sentimen tertentu gitu ya. Propaganda gitu ya, propaganda. Sehingga banyaknya penangkapan yang sekarang bukan karena mereka istilahnya makin banyak terorisnya, tapi tadi pertama kita makin efektif, yang kedua ternyata mereka tidak diam. Tidak diam dalam arti tidak hanya memprioritaskan bentuk-bentuk penyerangan, ya, tapi mereka masuk ke area-area seperti ini, area-area diskusi, berargumen, kemudian mereka juga bersiasat supaya tidak terlihat di masyarakat, kemudian mengusung satu isu, gitu ya, satu isu yang dimana orang lain akan cenderung membenarkan atau empati, bersimpati dengan isu yang dibawa oleh mereka, sehingga kok jadi banyak ya, gitu ya kan? Kok jadi banyak ya? Banyak karena menyebar secara pikiran. Dulu sedikit karena yang ditangkap pelaku penyerangan, gitu misalnya ya. Dulu yang ditangkap tuh pelaku yang langsung terlibat nyerang-nyerang. Nah, sekarang yang main medsos, yang ngumpulin tablik ngumpulin kotak amal ya kan, kotak amal berinvestasi ke tempat lain, jadi pengelolaan secara ekonomis tapi untuk kepentingan mereka ngumpulin dan seterusnya seperti melakukan rekrutmen, idat itu kan persiapan. Artinya bahwa kalaupun mereka misalnya nggak langsung bergerak untuk melakukan aksi teror, tapi proses kaderisasi ini luar biasa. Jalan terus ya. Jalan terus. Jangan lengah kita, bener. Gitu. Ya. Saya ngebayangin Cak Islah, kalau seandainya tadi Bang Aswin bilang bahwa ini kayaknya mungkin tetangga kita, kanan kiri kita, kalau kita main medsos mungkin ada di antara teman-teman, bukan teman lah ya, ada di antara orang yang berinteraksi sama kita, mungkin bagian dari mereka. Gimana Cak Islah ngelihat fenomena proses kaderisasi yang terus-menerus ini nih? Ya memang kelompok teroris itu, Mas Eko,
ada 2 hal krusial yang memang selalu dipertahankan oleh mereka. Satu, rekrutmen. Itu bagian dari regenerasi. Yang kedua adalah soal pendanaan. Soal rekrutmen ini mereka selalu menyasar kelompok-kelompok anak muda, karena anak muda bagi kelompok radikal ini adalah investasi masa depan untuk keberlangsungan organisasi mereka. Satu. Yang kedua adalah rekrutmen ini juga bisa menjaga continuity, sustainability dari ideologi mereka. Ini tujuannya. Makanya kemudian ada 2 hal itu yang penting dalam kelompok seperti ini, yaitu rekrutmen dan pendanaan. Makanya kemudian mengapa tangkapan yang tahun ini satu contoh seperti yang Bang Aswin bilang, ini memang kalau dulu kita itu mungkin ya pihak keamanan dalam hal ini Densus 88 lebih berfokus terhadap gerakan-gerakan amaliyah. Misalnya pelatihan militer, itu yang saya sebut tadi. Dari pelatihan militer ini kan kita bisa mentabulasi siapa yang terlibat dalam pelatihan militer ini tangkap, seperti di Jalin Janto dulu ya di Aceh. Kemudian ada kemarin terakhir itu pelatihan militer yang di Ungaran, digerebek ketemu kita tangkap. Tapi belakangan ini memang mereka itu ternyata bukan hanya pada tataran itu. Bukan hanya pada tataran praktis atau strategis. Mereka juga berada pada proses pre-strategi itu tadi, misalnya rekrutmen, pendanaan seperti Syam Organizer kemarin itu. Lalu juga mereka, siapapun yang terlibat dalam rekrutmen, ini kan bagian dari mata rantai kegiatan aksi terorisme. Nah inilah kemudian yang diserok oleh Densus 88 mengapa agak menggelembung tahun ini. Tapi pada dasarnya begini, saya dulu ketika kasarnya menjadi orang biasa yang tidak menyelami dunia ini, saya menganggap penangkapan ini hanya make up story nih. Saya selalu berpikir seperti itu. Masa sih nggak ada apa-apa ini? Di jalan-jalan kayaknya nyantai aman-aman aja. Tapi setelah menyelami dunia ini, kita jadi tahu pergerakan mereka itu di bawah permukaan. Secara clandestine mereka itu selalu hidup. Setidaknya itu melalui sleeping cell itu tadi. Nah, ini yang bahaya kalau kita kaitkan dengan Afghanistan ya. Ketika kita bisa melakukan tindakan yang sangat luar biasa secara represif, tentu saja mereka akan berada di bawah permukaan. Gitu. Makanya kadang-kadang ya kalau kita melihat dari sleeping cell ditangkap, orang-orang kadang heran, loh kok bisa dia ditangkap? Gitu kan? Ini kan sehari-harinya cuma guru ngaji. Sehari-harinya ini kan cuma jualan somai. Nah, ini memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya sleeping cell seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Afrika, di Nigeria, di Kenya, di Mali, segala macam itu memang rata-rata seperti itu. Sleeping cell itu memang dibentuk untuk berdiaspora kepada masyarakat dan membaur dengan masyarakat karena itu bagian dari rekrutmen juga. Jadi dipersiapkan kalau nanti suatu waktu ada apa mereka ketika ada apa-apa mereka tinggal dipantik oleh amirnya misalnya, oleh imamnya. Karena bagaimanapun satu kegiatan terorisme itu selalu menunggu momentum. Ini adalah kunci penting dalam suatu organisasi teroris. Mereka akan melakukan apa itu menunggu momentum. Kalau kemarin itu nyasar hari kemerdekaan, itu adalah momentum. Malam Natal, bom malam Natal. Di Tentena atau apa gitu ya. Atau di Bali mereka nyasar orang-orang bule. JW Marriott. Itu semua menggunakan momentum. Mereka tidak mungkin melakukan itu secara random yang tanpa sengaja, tanpa persiapan. Karena begini, ini saya sedikit cerita lah. Satu kelompok organisasi teroris itu biasanya orang yang belanja bahan bom itu lain lagi. Yang merakit bom lain lagi. Yang melakukan, yang jadi pengantin bom itu lain lagi. Karena kalau ini dilakukan oleh satu orang, berarti 3 aset langsung hilang seketika. Kalau satu orang belanja bahan bom, dia juga yang merakit, dia juga yang meledakkan diri. Selesai. Nggak ada aset lagi. Tidak ada skill lagi yang ada di situ. Karena mencari orang yang punya skill seperti ini dalam suatu organisasi teroris itu kan sulit. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian kalau ini dilakukan oleh satu orang seperti bom Surabaya ya Bang ini kan dilakukan satu orang. Dia merakit sendiri, melakukan pengeboman sendiri bersama anak-anak dan istrinya. Makanya kita itu sering kecolongan di situ. Tidak ada mata rantai yang bisa diendus. Prosesnya. Ini memang agak sulit. Sama seperti misalnya katakanlah seperti Makassar atau penyerbuan Mabes Polri kemarin oleh seorang ini kan ini dalam konteks kalau ZA itu kemarin kan dia self radicalize, dia berbaiat sendiri dan dia menginisiasi sendiri untuk melakukan aksi teror.
Tapi kalau yang berbasis jaringan, insya Allah Densus sudah hatam soal ini. Kalau untuk yang berbasis jaringan ini ya saya yakin ya, saya juga nggak tahu. Sudah tapi saya di-tracking yakin lah ya. Intelijen Densus sudah bisa men-trace itu sebenarnya. Makanya Cak, sebenarnya ini Mas Eko ya, kepentingan kita untuk memagari atau melindungi, membentengi ya masyarakat secara umum, generasi muda pada khususnya dari apa istilahnya terrekrut atau terpengaruh oleh propaganda kampanye mereka ini memang harus digarap secara Masif lah ya. masif, komprehensif gitu ya. Menyeluruh dari berbagai angle, pendidikan, agama, keluarga, terus lingkungan sosial, pergaulan, termasuk di ya kayak Mas Eko aktif di dunia Media sosial media ya. sosial di media sosial ya. Terus kita di bagian hilir lah kita bilang ya. Penegakan Di hukum bagian lah ya. Penegakan hukum itu last resort gitu loh. Last resort sebenarnya. Bukan kita main tangkap terus kan. Kayak kemarin kan setelah press release itu ya kan banyak juga yang mempertanyakan kenapa kok tumbuh terus? Apa nggak ada upaya untuk meredam supaya tidak ada lagi rekrutmen baru? Ya kita berpacu nih kan, antara orang yang merekrut sama kita yang membentengi. Nah pertanyaannya mungkin sama Mas Eko aja sendiri, seberapa besar Mas Eko merasa selama ini diberikan, gitu ya, diberikan vaksin kah namanya atau apa benteng-benteng supaya tidak kena oleh virus seperti imunisasi ini. radikalisme gitu ya. Mas Eko bisa membayangkan diri sendiri atau keluarga atau teman Mas Eko seberapa banyak sudah masif nggak kita? Sementara mereka propagandanya masif, kan sentimennya gampang banget dibangun. Ini kan menyangkut agama, menyangkut iman, keyakinan gitu. Yang mereka itu memang dalam tanda kutip menang di mungkin kita bilang menang di penguasaan isu itu gitu ya kan. Wah, orang kalau udah dibilang Islam dizalimi gitu ya. Dizalimi. Nah, seperti itu kan. Wah, memancing gitu kan. Nah, sekarang persoalannya adalah saya mungkin bukan diri saya tapi misalnya saya menanyakan sama Mas Eko dan teman-teman yang lain di sini, sudah berapa banyak imun atau vaksin yang terima ya, baik yang dilakukan sendiri, membentengi diri sendiri, ataupun yang dilakukan oleh eksternal dari luar untuk membentengi gitu. Nah, sehingga proses rekrutmen yang dipertanyakan oleh banyak orang misalnya ya, kok bisa muncul terus ya. Itu jadi tanggung jawab semua ya. Semua gitu loh. Semua gitu. Lah terus kok di hilir muncul masuk menjadi anggota jaringan, kena tangkap. Karena bagaimanapun kalau sudah menjadi anggota dari JI, misalnya ya, misalnya kita ambil Jamaah Islamiyah ya. Jamaah Islamiyah kan sudah terdaftar sebagai organisasi teror atau yang terlarang. Okay? Siapapun yang berafiliasi menjadi anggota ke sana, udah pasti bagian dari organisasi terlarang. Gitu. Jadi secara hukum sudah bisa ditindak bisa ditindak, gitu. Bisa ditindak. Tapi bagi orang-orang yang terpengaruh atau terikut dengan paham ini, tapi nggak berafiliasi, nggak menjadi member, nah ini yang yang harus kita garap sama-sama. Kalau ibaratnya warna, mungkin dia kalau kita mulai dari hijau gitu misalnya ya. Dia mau berubah menjadi kuning gitu, seperti daun lah ya, daun hijau yang sudah mau tua gitu ya, mau kuning. Nah, gimana caranya kita pupuk lagi supaya balik jadi namanya? Jadi seger lagi ya. Nah, jadi seger lagi gimana, Cak Islah? Ya reintegrasi lah istilahnya. Ya, itulah mungkin istilahnya pakar-pakar seperti itu ya. Jadi sebenarnya memang begini, Mas. Kalau kita melihat dari kita melakukan studi komparasi ke negara lain, ya. Negara lain seperti Somalia, mengapa Al-Shabaab itu seperti sangat leluasa untuk melakukan aksi terornya, seperti Boko Haram di Nigeria, atau Seleka di Republik Afrika Tengah, juga di Sudan,
di Mali, di Sahel, dan di Tanduk Afrika rata-rata, dan Libya juga, dan Jabhat al-Nusra misalnya di Suriah. Mereka sangat leluasa untuk melakukan aksi teror karena satu, ada kegagalan dari komunitas, dari masyarakat untuk melakukan resistensi. Resistensi ini kan nantinya seharusnya membentengi. Satu. Dan parahnya lagi, ketika faktor hilir juga kepolisian di sana sudah tidak mampu menahan itu. Karena udah terlalu deras ya. Karena memang sudah terlalu deras. Derasnya itu kenapa? Karena di hulu tidak tertangani. Sehingga over reproductive gitu ya. Mereka itu melakukan reproduksi yang terlalu berlebihan sampai polisi sendiri sudah tidak bisa menghalangi. Dan ketika polisi sudah tidak bisa menghalangi, polisi pun akhirnya juga terkontaminasi. Makanya anggota Boko Haram dan anggota Al-Shabaab itu rata-rata memang dari tentara dan dari polisi pada akhirnya. Coba bayangkan, polisi, tentara itu punya akses terhadap senjata dan penegakan hukum. Ini yang kemudian membuat carut marut. Sudan itu akhirnya menjadi terbelah gara-gara begitu. Sudan Utara dan Selatan. Intoleransi itu kemudian merajalela, resiliensi agama, sentimen primordial menjadi menguat, hingga akhirnya terjadi perang saudara dan terbelah. Nah, ini menjadi pelajaran semua bagi kita. Makanya saya sering bilang, kebangkitan Taliban di Afghanistan itu ada kesalahan semua orang-orang moderat, orang-orang intelektual, dan orang-orang elit kota di Afghanistan. Ketika baru dengar saya nih. Luar biasa nih. Luar biasa nih. Jadi jangan sampai saya minum kopi dulu. Jadi memang ketika Taliban itu berada di gunung-gunung, berada di pedesaan, ya, orang-orang kota ini menganggap bahwa kecil kok mereka. Mereka orang desa kok. Mereka itu remote area people gitu. Jadi mereka juga nggak bakal bisa menggusur kita. Ketika itu orang-orang kota, orang-orang intelektual tidak aware, tidak ada gerakan moderasi agama seperti kita. Kita kan ini masih giat nih, berusaha menjemput ke hulu supaya reproduksinya itu ketahan. Dan di hilir, polisi bisa dengan leluasa menindak mereka sesuai dengan data, fakta, dan sebagainya itu. Tapi di Afghanistan ini tidak terjadi. Sehingga ketika Taliban itu berhasil mendominasi populasi, orang kota kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Perebutan Kabul, upaya perebutan Kabul oleh Taliban, ini bukan secara damai sebenarnya. Tapi justru orang-orang kota, orang-orang intelektual itu sudah tidak berdaya menahan itu. Tidak ada perlawanan. Mereka milih lari kan? Iya, tidak ada perlawanan sama sekali. Akhirnya ya seolah-olah damai. Padahal ini kan insurgensi, ini pemberontakan. Iya. Kalau ada perlawanan pasti ada kontak senjata. Ini nggak ada sama sekali. Yang melawan mereka adalah rasa takut. Sehingga orang ketika Taliban itu sudah mulai merangsek masuk ke Kabul, orang mencari bandara untuk menembus perbatasan. Artinya ini nggak ada perlawanan. Nah, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan ini tidak terjadi di kita. Jadi ya perlunya sekarang adalah ada upaya-upaya moderasi agama dari orang intelektual, orang-orang ya akademisi dan sebagainya, termasuk dari pihak kepolisian, ada BNPT dan sebagainya. Di Densus sendiri, yang namanya pencegahan itu menjadi prioritas utama. Karena Densus juga capek nangkepin orang terus. Pasti, Bang. Iya benar. Pasti capek. Gila, bentar-bentar. Dan nangkep itu butuh itu energi. High cost sekali. High cost secara materi, high cost secara mental, high cost secara ruang dan waktu. Dan juga ini kan beresiko. Iya benar. Either kita itu membunuh atau terbunuh. Ini kan resikonya tinggi sekali. Tapi kalau pencegahan ini kan sebenarnya adalah social deployment ke tengah masyarakat, menyadarkan masyarakat tentang gerak-gerik ideologi sebenarnya. Makanya penguatan ideologi negara Pancasila yang sudah terbukti menurut saya bisa menyatukan bangsa ini, udah teruji lah kasarnya ya. Mulai dari paham komunis, paham primordial, paham Islam, paham apapun, ini sudah bisa dibendung nih. Nah, fitur-fitur negara ini yang harus mulai dibangkitkan lagi. Harus dibangkitkan lagi. Iya. Kalau tidak, kalau kita lengah di situ, that's it. Kita tidak akan ada ubahnya dengan Somalia, dengan Nigeria, Kenya. Jangan. Somalia, naudzubillah itu. Suriah, sekarang Afghanistan. Iya. Media-media seperti ini yang boleh minum? Oh, monggo. Tapi dibuka dulu kalau mau minum. Iya. Tapi lupa. Nanti harus cut kamera. Ya, kesempatan media seperti ini yang kita diundang, kemudian kita bisa berbicara dengan audiens atau netizen yang istilahnya sangat kita tunggu-tunggu. Tapi kan gini ya,
kita juga nggak pingin jadi apa namanya, apa istilahnya itu, one man show gitu ya, atau gitu ya, yang istilahnya kita harus menginisiasi. Enggak, kita harus percaya bahwa seluruh elemen, seluruh komponen masyarakat tuh sebenarnya menginginkan suasana yang tenang dan damai, di mana orang bisa melihat perbedaan, bisa menghargai perbedaan, kemudian menikmati, bahkannya menikmati kebinekaan gitu ya. Kebinekaan itu, perbedaan-perbedaan itu, dan kemudian produktif, gitu kan, dan kemudian produktif. Lah, kalau kita melihat misalnya ini di masyarakat, mungkin harus dibuka ini sama Cak Islah, Mas Eko ini ya, sejarahnya misalnya dari tokoh-tokoh yang di tahun 60-an, 70, 80 yang istilahnya terus-menerus mengkampanyekan ya tentang jamaah Islamiyah. Kalau kita lihat itu kan ibaratnya dalam tanda kutip ini kalau saya bilang ya, bukan orang-orang yang produktif gitu ya, bukan orang-orang yang membawa perubahan baik dalam masyarakat misalnya gitu ya. Coba deh coba Cak Islah misalnya buka sekarang dari berdirinya lah dari tahun 60-an ke sini. Siapa tokohnya, apa peran mereka dalam pembangunan apa namanya? masyarakat ini, ya. Gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan tokoh-tokoh moderat yang istilahnya patutnya menjadi role model bagi generasi-generasi muda kita, ini yang kita mau jual terus, tapi dengan cara tentu yang istilahnya tadi itu, karena kemenangan mereka itu menyentuh hal-hal yang bersifat privat sensitif, dan psikologi sensitif itu menang. Begitu kita ajak misalnya ke hal-hal yang ya mungkin sekarang kita bilang, wah kita harus apa istilahnya ini, cinta produk lokal, kan tidak gampang banget itu, kan nggak gampang. Kan? Sesuatu yang tidak emosional seolah-olah ya. Emosional seolah-olah. Tapi saya tadi balik deh ke Cak Islah, saya mungkin pengen mendengarkan mungkin juga ya, bagaimana bagaimana apa kiprah mereka dalam sejarah berdirinya misalkan satu kelompok teror aja, JI. Apa sih kontribusi mereka ke masyarakat? Biar masyarakat tahu, Cak, bahwa mereka itu kan seolah-olah kontribusinya. Ada gitu, sebagian masyarakat menganggap mereka ini para pejuang Islam gitu loh kan. Ada stigma seperti itu. Sebetulnya apa benar kata Bang Aswin tadi? Peran mereka ini sebetulnya apa dalam proses peningkatan pemahaman keagamaan, atau cuma malah mengarahkan pada Islam dalam konteks kekerasan aja, Cak, selama ini? Kalau saya melihatnya, Mas Eko, bahwa setiap gerakan radikal di dalam satu negara, termasuk juga di Indonesia, itu pada dasarnya adalah sentimen politisasi agama saja. Semua. Dasarnya itu Dasarnya itu, karena mereka ingin menegakkan daulah. Mereka ingin kekuasaan juga dong. Kekuasaan juga. Mereka ingin mengisolir suatu teritorial untuk menjadi bagian dari kekuasaan dia. Nah, sentimen agamanya di mana? Mereka ingin menegakkan syariah Islam. Ini dalam konteks Islam ya. Syariah Islam sebagai hukum negara. Menurut versinya gitu ya. Menurut versinya. Menurut versinya, yang jelas menurut versinya. Karena ini sekali lagi saya mesti ngomong, kita ini kan semuanya sebenarnya semua ini bukan penganut agama, Mas Eko. Kita ini adalah penganut tafsir agama. Kalau sampean tanya saya, saya nggak berani itu bagian saya, Bang. Nah, kalau sampean tanya, Mas Islah agamanya apa? Islam. Islam yang mana? Iya kan? Pada akhirnya larinya ke tafsir. Tafsir agama. Nah, ketika hegemoni tafsir ini terjadi, ada semacam gairah dari dia untuk berusaha mendominasi populasi. Disinilah keinginan mereka untuk menegakkan daulah. Makanya kenapa ISIS, Al-Qaeda pada akhirnya tetap larinya ke penguasaan teritorial. Tidak ada lagi. Coba kita tanya JAD, JI, termasuk JI lah, Jamaah Islamiyah. Mereka hanya ingin menegakkan daulah. Artinya mau menguasai satu wilayah berdasarkan hukum menurut mereka gitu ya. Mereka hanya ingin menguasai suatu pemerintahan wilayah seperti apa yang dilakukan oleh Taliban. Nggak tahu yang Taliban sekarang, tapi yang jelas mereka ingin menguasai suatu negara dan menjalankan undang-undangnya sendiri sesuai selera dan keyakinannya. Sama semua pergolakan yang terjadi di banyak negara,
termasuk Libya, Suriah, ini kan sebenarnya persoalan hegemoni keyakinan saja. Dia ingin menguasai negara, lalu ingin menyamaratakan semua sesuai keinginan dan keyakinannya. Ini semua terjadi seperti itu. Sama persis. Dan setiap gerakan radikal dari abad ke abad di dalam suatu negara, bukan hanya berbasis Islam, karena radikalisme dan terorisme ini tidak selalu berbasis Islam. Ini juga ideologi politik juga ada, komunis juga, kapitalis, fasis dan sebagainya. Ini sudah terjadi. Dan semua rata-rata memang ingin menguasai wilayah. Padahal kalau dalam konteks agama dalam konteks agama ini kan sebenarnya tidak boleh disekat secara teritorial. Justru akan mengerdilkan agama. Karena agama ini kan seharusnya borderless. Universal ya. Universal. Orang di Peru di mana boleh saja pemerintahannya misalnya berbasis Katolik misalnya. Tapi dia memeluk agama Islam boleh-boleh saja. Atau orang di Qatar misalnya ingin memeluk agama Katolik kan artinya ini cross border. Tidak ada batasan wilayah. Nah, postulat-postulat seperti ini yang harus diterangkan kepada masyarakat. Bahwa gerakan-gerakan radikal ini adalah bagian dari politisasi agama yang pada akhirnya hanya ingin menguasai negara saja. Mereka itu pakai jubah, ayat-ayat, hadis dan sebagainya. Pada dasarnya hanya ingin menguasai satu teritorial negara dan memaksakan keyakinannya untuk dianut oleh satu negara itu. Kan ini memang. Iya benar. Tapi emang yang menarik sih, kalau saya bingung ya, kalau secara akal sehat ya Bang Aswin ya, Pak Cak Islah, kan tidak ada contoh setiap kali mereka ingin merebut kekuasaan itu pasti satu negara hancur lebur, berdarah, babak belur ya, Suriah ya, Libya. Kok ini kan contoh nyata kan, bagaimana ketika mereka ingin menguasai satu negara itu kehidupan tuh mundur ke belakang mungkin 50-100 tahun ke belakang gitu. Kok masih ada ya orang yang berminat atau orang yang membawa, oh ini loh idealisme sebuah pemerintahan. Kok masih ada yang berpikir begitu ya? Gimana tuh Bang? Iya, kalau kita nggak nyampe ke, mungkin saya pribadi nggak nyampe ke situ pengkajiannya. Hati-hati Bang, Densus loh Bang. Itu bagian dari pakar-pakar ya. Itu bagian dari atau gini Bang, pakar-pakar kalau ya. misalnya tadi ya, buat Bang Aswin nih, ini kan mereka tuh kan ketika mereka bikin jaringan, mereka pasti butuh dana kan, dan dananya nggak kecil. Kemarin itu kan Densus sempat membongkar ada sebuah gerakan di mana mereka cari dana dari masyarakat, kotak-kotak amal itu. Nah itu mungkin bisa diceritakan Bang, agar kita juga tanpa sadar masyarakat kelas menengah malah membantu mereka untuk membuat. Gimana Bang? Kemarin saya kira udah beberapa kali ya dari beberapa stakeholder yang terkait juga ya, dari Kementerian Agama, dari PPATK, MUI juga ini untuk mengedukasi masyarakat cara berdonasi yang istilahnya tadi mereka kalau salah bilang itu 3 aman ya. 3 aman ya. Aman syariah, aman NK. Saya mungkin nanti kita bisa buka catatannya tapi atau kita pas waktu panggil narasumber yang berkaitan. Nah, isu seperti bencana, menolong anak yatim, menolong orang yang susah, ini kan seumur hidup manusia, seumur umat manusia ini gitu loh, ya. Di situ ada empati, ada rasa sedih, kemudian di sisi yang berikutnya juga ada rasa pingin berbuat dari orang Indonesia, dermawan ya, menjadi dermawan, berbuat. Saya pernah merasakan seperti itu, saatnya saya mau membantu juga, gitu ya. Karena kan isu yang mereka kan coba lihat kotak-kotaknya, mana ada kotaknya dibilang itu untuk pengembangan organisasi jamaah Islamiyah, kan nggak ada. Nggak ada. Bunyinya kan anak yatim, panti asuhan, bencana alam, pembangunan masjid, ya seperti itu. Di mana itu bagi kita ya itu ladang amal, gitu, ya kan. Tetapi antara niat orang yang menyumbang ya gitu misalnya memberikan sumbangan ke situ dengan si orang yang memanfaatkan kedermawanan orang ini kan jauh banget. Iya, benar. Nah, mungkin perlu ada sistem kali gitu ya. Perlu ada sistem seperti misalnya kotak amal yang, atau jangan bilang kotak amal lah, kotak kencelengan gitu aja lah ya. Nanti kotak amal nih salah pengertian ya. Kencelengan yang ditaruh itu harus
harus ada aturannya, regulasinya. Iya, iya. Jadi sama seperti kita masyarakat pada saat membeli sesuatu barang, dia bisa membedakan ini barang asli, ini barang palsu. Misalnya disajikan bersamaan begitu, orang langsung bilang, ah nggak maulah beli yang palsu. Nah, itu kotak kencelengan yang ditempelin oleh orang-orang mereka yang tidak berlabel asli, dengan sendirinya dijauhi oleh Masyarakat. Saya nggak akan mengeluarkan uang saya untuk membeli sebuah produk yang palsu. Antara apa yang tertulis dengan kualitas yang ada dalamnya itu palsu gitu. Ya, mau beramal ternyata misalnya nih, kita beramal untuk anak yatim ternyata dipakai untuk dana penyembunyian Atau beli senjata atau apa. Penyembunyian pelarian kelompok mereka. Ya kan? Ya kan? Iya. Matlubin DPO. lah istilahnya mereka, atau DPO lah Iya. gitu ya, menyembunyikan. Ya mungkin sama-sama kali ya, sama-sama memberikan bantuan sembako kepada orang lain gitu ya kan. Tapi yang dibantu ini ya yang pelarian sebenarnya kan gitu kan. Ya, jadi dikamuflasekan seperti itu, dan tadi bentengnya kembali lagi kepada setiap individu, setiap orang untuk melihat, kalau saya dihadapkan ini iPhone asli, ini iPhone palsu, terus saya disuruh pakai lah, pilih gitu. Nggak akan kan saya pilih yang palsu ini gitu kan ya. Pasti akan saya pilih yang asli. Bagaimana kotak amal yang asli dengan kencelengan, nah itu ya, yang di sebelahnya, ini kita kalau pada saat akan melakukan sumbangan dan lainnya, tangan kita masuk ke kotak amal yang asli. Karena betapa menyedihkan kita kan, semangat kedermawanan kemudian dibelokin untuk justru merusak orang yang masyarakat yang memberi sumbangan sendiri kan jumlahnya juga masif, Pak. Masif ya? Mas Eko, iya, bisa Berapa? miliaran. Luar biasa. Miliaran. Artinya ini kan Mungkin setahun yang lalu aja mungkin hampir 20 miliar ya yang dirilis kemarin ya, 20-an miliar. Itu belum beberapa tahun yang sebelumnya. Dan mungkin kalau mereka punya ahli, istilahnya ya, manajer investasi gitu, yang uang ini diinvest lagi menjadi mesin ekonomi pabrik kulit. Iya. Kan ada perkebunan, pabrik Oh, jadi mereka sudah mulai mengembangkan ekonomi dari kotak amal itu, ngembangin ekonomi buat ngebiayai terorisme. diputar lagi. Wow, luar biasa. Ya begitu ya, gitu ya. Iya. Kondisinya, sehingga kita betul-betul mengharapkan intelektual, penggiat media sosial, kita semua gitu, bersama-sama lah untuk membentengi, melindungi masyarakat secara umum. Iya. Gitu Dan ya. kalau kita lihat tadi fenomena soal pendanaannya ini dengan katakanlah bermiliar-miliar itu, ya wajar kan kalau proses rekrutmennya masif banget kan? Iya. Karena butuh biaya, butuh infrastruktur, butuh apa Kalau segala ngelihat macam. dari besaran biaya, besaran biaya ini kan berbanding lurus dengan produk. Ya. Artinya kalau biayanya besar, proses rekrutmen mereka juga besar. Oh iya. Artinya kan begitu. Iya. Kalau melihat dari besaran pendanaan yang diterima oleh Jamaah Islamiyah, hanya dari salah satu loh ya. Sam organizer ini hanya salah satu yang diungkap kemarin. Oh, yang dia sebagai organizer yang kotak amal itu ya? Iya, kalau kotak amal ada Abdurrahman bin Auf ya, Bang. Abdurrahman bin Auf ya. Tapi Sam organizer sebagai wadah donasi itu hanya salah satu. Ada beberapa yang masih belum terdeteksi. Coba bayangkan. Hanya dari salah satu saja sudah sedemikian besar. Artinya ini akselerasi mereka kan juga besar berarti. Dengan pendanaan yang sedemikian besar, mereka punya pondok pesantren. Mereka mengkaderisasi lewat pondok pesantren, mengkaderisasi lewat lembaga-lembaga bisnis seperti pabrik kulit yang berhasil diungkap itu. Dan CSR-nya itu disalurkan lagi. Akhirnya ini akan menjadi apa namanya? Revolver ini akan menjadi snowball pada akhirnya menjadi snowball. Nah, ini akan menjadi sangat bahaya ketika mereka sudah mulai bersentuhan dengan industri yang profit oriented seperti ini. Ini bisa jadi suatu saat mereka akan mandiri. Makanya intinya adalah bahwa masyarakat di sini diperlukan.
untuk berusaha mendeteksi dini gerakan-gerakan seperti itu, bukan hanya dari ideologi saja, tapi juga pada tataran ekonominya, bisnisnya, pada tataran rekrutmennya itu juga masyarakat. Oh, pondok pesantren itu ternyata rekrutmen untuk JI, ya udah anaknya jangan masuk situ gitu. Jangan masuk situ, kita harus ini karena memang mereka ini tricky sekali. Mereka mengemasnya itu sedemikian rupa sehingga masyarakat lihai lah, sangat lihai sehingga masyarakat itu betul-betul terkelabui. Selama ini kan banyak yang masyarakat terkelabui. Iya. Nah, ini yang harus diberikan penyadaran kepada masyarakat. Pada sisi ideologi ya kita harus memoderasi agama. Apa sih moderat itu dalam beragama? Ini kan banyak pertanyaan. 1, 2, 3. Ini 3 faktor penting. Ini saya mesti ungkapkan supaya masyarakat ngerti. Dalam moderasi agama itu adalah kuncinya 1, semua agama ini berbasis kemanusiaan. Humanity. Yang kedua adalah semua orang beragama ini harus berbasis kedamaian. Peace. Kemudian yang ketiga adalah menyadari atas semua perbedaan. Diversity. 3 ini, kalau 3 ini dijalankan, orang beragama tidak akan membenci orang lain. Tidak akan terlalu aware dengan tingkah laku orang lain dalam konteks beragama ya. Kadang-kadang kan banyak nih orang hijrah nih. Merasa sudah hijrah, merasa dosanya sudah lebur, terus dosa itu dibandingkan ke orang lain. Dia sibuk ngurus dosa orang lain ya. Malah ngitung dosa orang lain. Dulunya pemain musik, setelah hijrah tiba-tiba mengharamkan musik. Jadi jangan nih. Ini gibah dikit lah. Tapi intinya adalah ketika orang itu sudah beragama dengan basis kemanusiaan, kedamaian, dengan basis menyadari bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah, maka kebencian, caci maki, saling menyerang orang lain tidak akan terjadi. Inilah yang dinamakan dengan moderasi agama. Kalau orang masih belum memegang 3 elemen penting ini, ya berarti belum moderat. Belum. Moderat itu bukan berarti jago main HP, bukan soal smartphone. Ini soal pemikiran. Soal pemikiran ya. Oke, ini sebagai closing statement nih, bahwa kalau kita lihat gambaran tadi, kayaknya memang seperti yang Bang Aswin bilang, Ca Islah bilang, kita ini punya peran masing-masing kan harusnya ya, untuk mengantisipasi gelombang mereka masuk agar Indonesia, kalau kita bayangkan Afghanistan yang cuma 7 suku saja perangnya nggak habis-habis. Kalau itu ditarik ke Indonesia yang ratusan suku, aduh ampun kan. Kita ini kayak neraka banget kan. Konflik agama, konflik kesukuan dan segala macam. Oleh karena itu PR panjang kita kan bagaimana mengantisipasi mereka, dan itu tanggung jawab kita semua. Mungkin Bang Aswin ada closing statement, Bang. Ca Islah dulu lah. Oh, Ca Islah dulu. Ca Islah. Closing statement buat kita agar menjadi pegangan buat teman-teman penonton Cokro TV ini, kira-kira apa sih sikap kita harusnya? Untuk menghadapi radikalisme, kalau saya mempelajari dari banyak negara, baik itu yang bersifat radikalisme berbasis agama maupun politik, itu memang adalah perlunya gairah untuk melawan dari orang-orang yang kita sebut silent majority. Jangan sampai orang-orang dari silent majority ini adalah enjoying the silent. Kan seperti itu. Banyak orang yang kemudian merasa silent majority, tapi kemudian dia diam, tidak speak up. Radikalisme, ekstremisme, dan terorisme ini akan mendapatkan ruang yang sangat lebar apabila orang-orang yang waras, orang-orang yang sadar bahwa ini adalah sesuatu yang akan membahayakan bagi dirinya semua, itu ketika mereka diam. Somalia itu terjadi. Berusaha mendevaluasi negaranya, selesai di situ. Pemerintahnya nggak dianggap. Apalagi kita bicara Nigeria. Nigeria ini secara per capita income, secara economical growth-nya di Afrika itu bagus, paling bagus Nigeria ini. Karena mereka punya minyak. Tapi ketika kelompok radikal ini mendominasi populasi, pada akhirnya dalam diamnya mereka itu hanya bermodal ketakutan. Ini kan sama dengan yang di Taliban lah, yang di Afghanistan. Ketika mereka itu tidak sanggup bersuara, ketika mereka itu punya pengaruh, menjadi silent majority, dan mereka meremehkan kelompok radikal yang sekecil apapun tadinya, pada akhirnya mereka hanya bermodal ketakutan. Setelah kelompok radikal ini mendominasi populasi, akhirnya mereka sudah tidak sanggup lagi. Dia dalam diamnya pun, dia itu akhirnya hanya berupa ketakutan.
mencari bandara Iya. untuk, coba bayangkan, miris banget ya. Mereka itu justru takut terhadap tanah airnya sendiri. Coba bayangin. Luar biasa. Alhamdulillah, kita Iya, jangan iya. sampai Jangan seperti sampai itu. kayak gitu ya. Dan yang mempersekusi dia itu adalah saudara sebangsanya sendiri. Ini kan failed state itu Iya. adalah negara yang gagal itu adalah ketika negara sudah tidak bisa menjamin keamanan dan kenyamanan rakyat. Warganya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau closing statement saya, mari kita semua silent majority dan orang-orang yang masih moderat, masih menganggap bahwa radikalisme, ekstremisme, dan terorisme ini adalah bukan hanya membahayakan bagi komunitas, bagi masyarakat, tapi juga membahayakan bagi entitas bangsa, kedaulatan negara, dan sebagainya. Mari kita jaga ideologi Pancasila yang sudah terbukti bisa menyatukan tenun kemajemukan kebangsaan kita. Ini harus dijaga ini. Ini udah empiris banget. Yeah. Empiris, historisnya juga sudah terbukti, Pancasila itu sakti banget. Sakti dalam pemaknaan yang sebenarnya. Bukan sakti-saktian ini, memang sakti. Iya, iya. Nah, coba bayangkan banyak negara yang kemudian berkecamuk dan sebagainya karena memang tidak punya identitas. Ketika agama dan nasionalisme itu dibenturkan, mereka kemudian tidak berbanding terbalik, malah berbanding lurus. Ketika nasionalismenya tinggi, gairah agamanya tinggi, akhirnya mereka bentrok di atas. Itu piramida kaotik kan seperti itu. Nah, ini tidak boleh terjadi di kita. Kebangsaan harus ke depan, ideologi negara harus selalu dibanggakan, dimunculkan, sehingga orang-orang yang berpikir untuk mengkhianati negara ini berpikir dua kali. Waduh, saya takut nih, karena yang saya hadapi ini bukan TNI dan polisi lagi. Masyarakat. Yang saya hadapi itu adalah masyarakat. Iya, iya. Ini yang paling ditakuti. Mass crowd ini kan paling ditakuti oleh siapapun. Saya kira begitu ya. Bang Sun mungkin? Kalau saya karena biar tidak keluar dari pembicaraan kita sejak awal ya, saya hanya mencuplik beberapa statement atau kalimat yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa penegakan hukum yang dilakukan terhadap teroris itu adalah last resort, okay? Last ya, Langkah paling akhir lah. langkah paling akhir. Banyak sekali langkah-langkah awal sebelumnya yang sudah kita bahas tadi ya. Kemudian kondisi saat ini yang seperti Mas Eko, mungkin masyarakat merasa ini sedikit nggak ada, kayak seperti tidak ada aksi penyerangan dan lainnya, adalah masa atau kondisi di mana mereka mengubah strategi, gitu ya. Kesempatan mereka untuk mengubah strategi rekrutmen tadi ya, dengan memanfaatkan propaganda di media sosial, mengangkat isu-isu yang menguntungkan bagi mereka, kemudian pendanaan juga hampir sama karena yang disentuh rasa kemanusiaan orang untuk ikut menyumbangkan uang atau pendapatannya untuk menolong sesama manusia. Dan terus inilah bagian dari penguatan organisasi. Organisasi kan, nah ini sedikit tambahan aja. Organisasi kan digerakkan dengan apa? Kalau istilahnya manajemen, money, gitu ya kan? Iya. Orang-orang aja nggak cukup, dia butuh biaya, butuh dana, gitu. Sehingga kita kalau dalam konteks keberadaan JI di tengah masyarakat dan aktivitasnya di masa seperti sekarang ini, satu rekrutmen melalui mana saja, salah satunya adalah media sosial dan isu-isu yang dilontarkan mereka, kemudian penggalangan dana dengan alasan atau dengan menggunakan bungkus kemanusiaan gitu ya, seperti itu. Dan yang ketiga ini kita lah ya, di internal kita masih terus mengejar DPO atau orang-orang yang pernah gitu ya, yang pernah terlibat bergabung dengan kelompok jaringan ini di masa-masa yang lalu, dari beberapa aksi teror yang pernah mereka lakukan, itu kita akan terus. Nah, masyarakat yang mengetahui, yang punya informasi tentang itu, kita harapkan bisa menjadi membantu lah ya, memberikan informasi. Iya, karena kalau kita ingat beberapa event atau jangan bilang event ya, aksi teror yang pernah mereka lakukan, dari bom Bali, kita di JW Marion, dan
ada lagi ke belakangnya. Nggak ada aksi itu dilakukan oleh si orang yang ngebom sendiri, nggak ada, Mas. Wah, ratusan orang itu. Oh, ikut yang terlibat ikut loh ya. di Dalam dalamnya mata itu. rantai prosesnya. Mata rantainya itu. Dan kita itu pingin membongkar semua itu untuk apa ya? Untuk mendudukkan secara jelas sebuah peristiwa yang dulu pernah terjadi itu, siapa saja yang bertanggung jawab yang ada di dalamnya. Ya mungkin kira-kira gitu ya closing statement dari saya. Ya. Ini menarik bahwa tadi Cak Islah bilang, Bang Aswin juga bilang bahwa ada hal yang penting menjadi PR bersama kita, karena ini bukan cuma tugas Densus, bukan cuma tugas TNI, Polri, intelektual. Ini tugas kita semua. Karena apa? Karena radikalisme ada di antara kita, di tengah-tengah kita. Jadi kita harus aware banget tentang itu. Dan yang kedua, tadi Bang Aswin bilang bahwa Densus 88 yang selama ini bertanggung jawab untuk mengantisipasi atau katakanlah menangani kelompok-kelompok ini akan terus melakukan aktivitasnya, mengejar semua orang yang pernah terlibat dalam kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Jadi antara teman-teman di pihak keamanan, masyarakat, intelektual seperti Cak Islah, ini semuanya memang dibutuhkan sumbangsihnya untuk masa depan Indonesia. Sebab ini Indonesia kita yang harus menjaganya. Bang Aswin, Cak Islah, kita seruput kopinya dulu. Terima kasih. Jangan lupa ini. Wah, sedap nih.